Pokoknya satu influencer ini Ya. lagi. Ya Allah, serius ngulang lagi. Nih guys, makanya doa dulu. Ya Allah, lancarkanlah dan mudahkanlah. Bener. Robbi Srohli Sodri wa Yasir li amri. Masuk dulu. doa dulu, cepetan. Semuanya. Soalnya tadi Praying doa circle. alhamdulillah sampai tengah. Iya loh. Praying circle ayo guys, cepetan. Hah? Doa maksudnya? Praying circle. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ke atas gitu sih Han. Tangannya. Tangannya nggak ke atas gitu ya. Innalhamdulillah. Bersyukurlah. Amin. Doa agar ngomongnya dilancarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi Srohli Sodri wa Yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, berikanlah kami semuanya kelancaran dan juga kemudahan untuk membuat podcast ini. Amin. Semoga hasil dari podcast ini memuaskan. Amin. Kami membuat podcast ini dengan niat untuk ibadah kepadamu ya Allah. Ya, amin. Ya Allah, semoga nilainya gede. Amin. Dan semoga lancar sampai akhir, gak ada AE dan miscommunication. Amin ya rabbal alamin. Yes. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Batolin. Amin. Cepet banget kan ya? Alhamdulillah cepet banget ya? Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Emang kenapa kalian tadi? Berarti kalau saya Halo semuanya, balik lagi sama aku Naya. dan aku Ganes di podcast FYI. Nah, jadi podcast FYI ini tuh apa sih sebenarnya? Nah, jadi podcast FYI ini podcast yang kita bikin buat ngebahas semua hal yang terjadi di dunia. Yang pastinya informasinya tuh bakal bermanfaat banget lah buat kalian semua yang mendengarkan podcast ini gitu. Iya, tapi hari ini kita sepi banget ya sih? Iya, sepi banget dong kalau cuma berdua ya. Jadi kita di sini bakal ngundang bintang tamu. Siapa tuh? Iya, siapa tuh? Nah, Nah. kalian pasti penasaran kan? Langsung aja ya kita undang. Dua bintang tamu kita ini. Iya. Masuk. Langsung silakan masuk kedua bintang tamu. Halo. Halo semuanya. Oke. Boleh dong perkenalin diri dulu kalian. Perkenalkan Boleh. diri. Nah, ini kameranya. Ya, halo semuanya, kenalin nama aku Richardson Simanjuntak, as known as Ricardo ya. Oke. Ya udah sih gitu aja, paling lagian siapa sih yang nggak tahu gue gitu kan ya. Oh iya. iya. Betul. Influencer terkenal di X gitu Yes, ya. ma'am. That's right. Oke. Ya, sama saya Kale Penny Putra. Ya, Oke. udah segitu saja. Sebelumnya bisa ceritain dikit dulu nggak soal latar belakang kalian? Iya, tuh masing-masing gimana deh. gitu? Cok, si paling terkenal boleh. Iya boleh, silakan. Silakan. Duluan. Boleh deh kalau dia maksa gitu ya. Ya, Hmm. as you guys know lah, Hmm. influencer dengan 10 juta followers, jadi siapa lagi yang nggak tahu gue, cukup gitu aja. Oke. Ya, saya sebagai anak kuliahan teknik mesin. Go on. Apa saya, Bos? Yeah. Keren. Go on. Oke. Jadi sebenarnya kenapa sih Naya kita tuh mengundang kedua influencer Nah, ini di podcast? kedua influencer ini tuh punya selisih paham nih, sampai bikin rame X Rame atau banget. Twitter. Wow, itu rame banget pas itu. Kayak, apa sih yang kalian lakukan itu sebenarnya? Iya, karena kan dengar-dengar ini tuh menyangkut kayak soal pecinta anjing gitu ya dengan seorang satpam. Iya, kayak Gimana sih itu pecinta sebenarnya, boleh diceritakan dari POV kalian masing-masing? Iya, coba dari kalian dulu deh. Dari aku ya. Ya. Harusnya dia tuh punya kewajiban dulu buat mencari tahu kenapa satpam itu teh menendang. Padahal dia udah klarifikasi. Gila deh. Gila dari mana? Gini Ini ya. teh, So. sekarang kasihan satpamnya. Dia sudah diambil haknya sebagai satpam untuk mendapatkan kenyamanan di kehidupan sehari-hari. Sekarang malah dia yang kena. Wah, gimana nih argumen dari Ricardo? Nah, ini POV dari aku itu sendiri ya. Ya. Jadi konteks dulu nih, jadi kronologisnya dulu aja. Ya. Jadi aku tuh baru keluar mall gitu ya, hari Sabtu nih. Begitu aku keluar, kok ada ribut-ribut gitu. Ya udah aku samperin dong gitu. Nah begitu aku lihat dari kejauhan dulu nih, kenapa itu ada satpam
kayak ngurus-ngurusin ya gitulah pokoknya riweuh. Iya. Jadi aku samperin. Pas aku lihat si satpamnya itu udah ngebukin si anjingnya gitu. Aku sebagai dog lover ya, marah dong, kecewa dong, Iya, ngerti geram sih, gitu. sama Iya dong, ngerti dong banget. kalian juga. Soalnya aku teh cat lovers gitu kan, kayak siapa sih Nah, yang gak betul. kasihan gitu. Lanjut kan? Nah udah Pak, karena aku kesel, jadi aku videoin dulu deh dari jauh biar aku bisa nuntut ke satpam. Nah pas aku lihat, ternyata di sampingnya itu udah ada kucing yang tergeletak. Kenapa tuh? Apa yang terjadi kucing itu? Iya. Di situ sih udah ada bekas gigitan dari anjingnya gitu sih. Tapi itu nggak membuat statement kalau satpam itu salah. Iya nggak? Oke. Bener kan? Satpam itu ya tetap salah. Gimana nih? Gimana nih menurut kalian tuh gimana nih? Karena dilihat-lihat kemarin aku sempat ngeliat juga kan unggahannya di X gitu ya. Iya, itu viral tau sampai ke Instagram. Kalian tuh sangat menentang Ricardo gitu. Kenapa itu? Ya menurut saya dari statementnya aja sudah salah. Udah tahu dia lihat kucingnya yang tergeletak, terus ada gigitannya. Terus sekarang ada klarifikasi dari si satpamnya yang udah mengatakan dia tuh mau menyelamatkan si kucingnya. Terus apa yang dia harus lakuin tuh selain gitu? Udah dikus-kus juga sob. Berarti Salah dong. kenapa? Apa dengan harus cara itu untuk dia ngituin anjingnya? Kenapa nggak dia lalain aja? Kenapa dia pukul? Tapi sebenarnya bisa cara lain. Gimana tuh? Gimana tuh, gimana? Wah, ya, gimana nih? Sebagai Kalau- penengah gimana? Kalau menurut aku ya, nah kan selain bisa jangan dipukul gitu. Kalau nggak dipukul tuh kan karena dia udah digigit. Kenapa nggak misalnya nih anjing itu takut sama apa sih? Kadang takut sama air atau takut sama apa? Kenapa harus langsung dipukul? Dengerin tuh. Kasihan Wah, nggak sih? Naya nih sepertinya di pihak Ricardo ya di sini dilihat-lihat. Duh. Tahu kan sebenarnya juga emang kalau satpamnya masa harus nyari dulu, kucingnya mati duluan tuh. Ini mah langsung langsung tak langsung selesai. Sekarang malah lihat si satpamnya kena hujatan banyak, terus hidupnya jadi nggak tenang gara-gara siapa? Oke. Ya gara-gara Wow, perbuatan dia dong. wah udah cukup ya, mulai panas ini ya, mulai panas. Nah, banget di sini. ini dari yang aku lihat gitu ya, kayaknya kalian berdua ini emang punya perbedaan Selisih pendapat paham yang yang jauh selisih paham banget. yang jauh banget. Nah, gimana? Kalau nah, kita sebenarnya ngetes dulu nggak sih? betul, karena di podcast ini kita udah menyiapkan satu Iya. games nih buat kalian. Waduh, oke. Ya, satu games Kalian untuk penasaran menguji. nggak nih? Hmm. Penasaran nggak sih? Jujur nggak expect. Iya. Oh, ini udah Berantem di kesini. sini. Oh, iya. Jadi Sudah, ya udah, oke. Oke, langsung aja kita mengundang host untuk Games permainan kali ini. Oke, silahkan para host. Ya, Game Yasmin Master. dan Nih, kenalin dulu nih, kita tuh ada satu segmen ya di podcast ini. Kalau kalian belum tahu yang namanya Misi Impossible. Oke. Nah, jadi di sini kita bakal main games nih, yang dari tadi di belakang kalian tuh nggak cuma pegangan doang Oh ya. ini FYI. Nah, iya. FYI itu apa? Masa udah lupa sih, FYI itu nama podcast ini. Oh iya maaf. kurang Biasa. searching nih. Udah Iya sering nih. diundang ke podcast gini gitu jadi Oh iya, iya. ada Beda ya, apa? pengalamannya udah beda. Oh iya oke deh. Silakan Game Master dilanjutkan. Jadi di situ tuh ada nomor-nomor kan ya. Nah di dalamnya tuh ada beberapa kasus nih yang akan kalian diskusikan bersama. Karena kan kalian kayak beda pendapat gitu kan. Nah kita lihat di game ini. Kita pengen tahu nih apakah emang kalian tuh selalu bertentangan gitu. Oke. Kak, izin nanya dulu nih kak. Kenapa ini nggak ada nomor satunya? Nah, Iya ya. Gila. Dilihat tuh Podcast gak ada apa ini? satu nih. Gak mau ya. Iya. karena kita yakin Ini kayak yang tahun nomor berapa satu- ini? Wah. Orang-orang udah pakai TV, ini sekarang pakai masih karton begini. Itu tuh ada Modalnya di mana durasinya ini? sendiri Iya, gitu. tuh ada durasinya. Hargai bos, hargai. Iya, maaf ya. Nah, kenapa nggak ada nomor satunya? Karena kita yakin yang nomor satu tuh podcast ini dong. Filosofinya keren Nah, banget. langsung aja ya kalinya. Iya boleh. Tapi Boleh nggak deh. asik nggak sih Ini kayak- kalau sendiri-sendiri gini mainnya?
Terus gimana dong? Gimana dong? Gimana kalau kita campur nih antara host dan bintang tamu? Oke, sikat. Ini udah berdasarkan tempat duduknya aja ya, bisa ya. Langsung aja nih. Jangan sama Boleh, kalian ya, terus boleh. Ricardo sama Naya. Boleh. Langsung aja nggak sih? Kita harus Let's go. bisa. Kita mau pembela kebenaran. Iya bos. Langsung aja dong. Siapa duluan yang mau pilih nih? Sweet kali ya antara Ricardo Boleh. dan Kale. Aduh, batu dulu dong di mana-mana. nggak ada, Bos. Gue dia. Nggak ada perjanjian. Sekarang perjanjian batu Gimana dulu nih ya. Game Master? Udah lewat Gimana, terus Bro? sampai Lu Belum sebelum apa-apa, belum gimana apa-apa. nih? Berapa apa nih? Karena angka keberuntungan aku nomor 7, jadi aku mau nomor 7 dulu deh. Boleh dong dibuka. dibaca. Dibaca. Dibaca boleh. Aku baca ya. Ya. Apa nih? Dalam suatu rapat, warga desa bersepakat untuk membuat jalan baru guna memperlancar akses ke desa mereka. Namun, pembangunan jalan ini akan melewati sebagian tanah milik Pak Amir. Meski ini untuk kepentingan bersama, Pak Amir merasa ragu karena akan mengurangi luas tanah miliknya. Oke. Jadi itu kasusnya tuh. Jadi apa nih? Gimana? Dari kita harus gimana nih Game Master? Tanggapan dulu deh, coba satu tanggapan dari masing-masing tim. Aku pengen tahu nih, kalian ada di pihak mana sih? Oke. Kayaknya aku mau duluan ya. Boleh. Sebenarnya kasihan kan si bapak ini. Siapa tadi bapaknya? Pak Amir. Pak Amir tak. Pak Amir kan yang dia punya yang punya si tanahnya. Terus sekarang pengen dibangun sebagai apa namanya, jalur lalu lalang gitu kan. Ya sebenarnya dia punya hak dong buat menjaga si luas tanah itu. Terus kalau dibuat berarti si kepala desanya tadi ya, si warga desanya berarti malah melanggar kewajibannya dong. Kan dia tahu mereka tuh harus menghasilkan apa ya, fasilitas umum yang enak, tapi nggak gini juga, malah ngambil fasilitas orang juga kalau gini dong. Gimana nih tanggapan? Tapi kan itu jalan bisa dipakai juga sama Sama Pak Pak Amir. Gak cuma warga desa doang. Tapi kan sama aja. Nah, Itu itu kan kenapa? dari Pak Amir juga harus bersikap dewasa, ini demi kepentingan bersama. Pak Amir juga kan bagian dari warga. Nah, sudah seharusnya Pak Amir mementingkan kepentingan warga, di mana itu kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi dia. Jadi dia harus pintar-pintar lah menempatkan posisi dia di mana gitu. Iya. Dengan dia memberikan izin, bukan berarti dia juga membantu warga-warga yang lain. Kita harus lihat dari sudut pandang itunya juga. Tapi nyatanya di studi kasus tadi warga desa juga nggak ngomong ke si Pak Amir ya Nah, buat padahal membangun. Padahal dengan haknya Pak Amir yang sebagai pemilik tanah itu, seharusnya kalau misalnya emang mau membuat menggunakan tanah itu, seharusnya persetujuan dari kedua pihak dong. Kalau misalnya tiba-tiba dijadikan tempat itu gitu, pasti marah juga dong gitu kita. Kok kenapa nggak nanya dulu? Kok kenapa nggak minta persetujuan dulu? Oke, udah dari sini sih udah kelihatan ya, yang minat sini, yang minat sana. Sekarang makin panas kali ya. Wah, udah panas Kak. Ya udah panas nih ya, padahal ada AC. Kita ada mau pertanyaan. Jadi di sini tuh ada Apa nih? Waduh. nomor gitu. Gawat. Sisa-sisa Wah, pulpen. arisan ya, arisan. Bukan dong. Bukan ya, Oh iya, bukan. bukan berapa ya? Jadi di situ ada kertas yang berisi nomor-nomor dari 1 sampai 3. Nanti kalian tuh bisa pilih satu dan akan Dibacain pertanyaannya. yes. Siapa dulu yang milih? Karena tadi kalian udah pilih pertanyaan, sekarang Ricardo udah pilih pertanyaan. Oke deh, ambil ya. Oke. Yang bagus please. Set. Nomor berapa? Satu. Nomor satu. Satu. Apa tuh pertanyaan? Pertanyaannya, apa hak Pak Amir dalam situasi ini? Nah, Hak Pak Amir. Mau kamu dulu, Sob? Coba dari tanggapan dari mereka lagi deh. Oh, dari kita dulu. Oke. Wah, Soal kayaknya dilontarkan ke kita ya. iya nih, kayaknya belum kepikiran ya yang sana. Kurang nih, kurang. Oke. Jadi menurut saya pribadi hak itu hak Pak Amir sebagai warga di situ, kan dia yang punya isi tempatnya, pasti ya luas tanahnya. Berarti dia juga punya hak dong buat ngejaga si luas tanah itu biar tidak dipakai sama warga desanya. Oke, betul. Setuju kan. Oke, Tapi- kita apresiasi aja dari Kak Bapak. Oke, Oke. Silakan. Dari kalian gimana nih?
Apakah menurut kalian Pak Amir itu punya hak? Sebenarnya Pak Amir tuh punya hak dari dua-duanya. Nah, tapi dia juga punya hak buat punya akses yang lebih bagus menuju ataupun pokoknya di daerah situ dia punya hak buat memiliki akses yang bagus. Jadi menurut kamu untuk mencapai hak itu dia harus merelakan tanahnya. Bisa jadi begitu. Karena kayak gak ada yang gratis guys di dunia ini. Pasti harus ada yang kita korbankan ya gak? Yes, benar. Iya. Oke. Ini kita mau lanjut pertanyaan atau lanjut? Enggak, aku mau lanjut interupsi bro. Oke. Sorry ya. Keren. Jadi sebenarnya kalau menurut aku sendiri ya, Pak Amir juga tanpa dia harus ngasih luas tanahnya, dia kan udah dapat jalan juga sebenarnya. Iya. Kalau bisa rada di mencokin dikit gitu, nggak karena si luas tanahnya kan juga bisa sebenarnya. Iya, dia Terus, tetap bisa dapat hak iya. itu. Nggak Terus, harus dia merelakan sesuatu yang memang sudah menjadi miliknya. terus tadi juga ada bertentangan ya. Ternyata kalian berarti setuju itu hak Pak Amir. Iya. Tapi kenapa dia juga harus merelakan padahal dia luas tanahnya kan, punya luas tanah. Iya, karena itu kayak ada sebenarnya aku kayak pernah nemu beberapa peraturan nih guys, dimana kalau di pinggir-pinggir jalan itu beberapa meter ke dalamnya luas tanah kita tuh kayak itu nggak boleh dibangun dan itu bisa untuk dijadikan perluasan jalan umum gitu. Itu guys. Oke, masih mau nambahin? Udah aja lah ya. Mungkin kita masih Oke, punya cukup, banyak cukup, pertanyaan kasus Iya. gitu ya. Oh, Lanjut aja, Bro. iya kita masih punya 6. Jadi aku tuh mau nambahin ya, sebenarnya ada dasar hukumnya gitu. Oke, apa tuh? Ada. Kita lihat ya. Kita lihat nih. Kita lihat. Penasaran nih. Hak Pak Amir atas kepemilikan tanahnya diatur dalam pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Hak Rakyat. Lalu, kewajiban Pak Amir untuk mendukung kepentingan umum juga dapat terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang memungkinkan negosiasi dan penggantian yang adil bagi pemilik tanah. Nah, jadi sebenarnya dua-duanya nggak ada yang salah ya. Oke. Biasa aja, Bos. Iya. Santai aja. Oke. Kita lanjut ke kasus berikutnya kan. Coba deh Boleh. dari pihak Kale silakan. Kayaknya paling bagus ini kayaknya ini lucu nih yang 8. Iya, ini lucu nih. Ada alien menggantung ya. Lucu-lucu. Iya ya. Terus di Coba sini dibacain. di sebuah perusahaan para karyawan diberi hak untuk cuti tahunan. Namun ada seorang karyawan bernama Dina yang selalu mengambil cuti pada saat perusahaan sangat membutuhkan tenaga tambahan. Karena ini teman-temannya merasa terbebani karena harus menggantikan tugas Dina setiap kali dia cuti. Oke. So, jadi Siapa nih yang mau Mau tanggapan dari siapa nih? karena tadi aku udah duluan, sok boleh? Iya, silakan. Wait. Tunjukkan. Oke. Baca. Oke. Nah kan cuti tahunan itu haknya siapa tadi? Dina. Dina, Haknya ya kan? karyawan. Nah Dina sebagai karyawan, benar? Betul. Yes. Jadi sebenarnya untuk Dina yang cuti di saat-saat mau itu keadaan penting atau apa, kalau misalnya sesuatu yang lebih penting terjadi di kehidupan pribadinya ya dia berhak dong buat cuti. Betul. Mau itu perusahaan lagi susah kayak atau apa, itu haknya dia. Dan memang sudah seharusnya perusahaan bisa mengerti terhadap situasi karyawannya itu sendiri. Bisa Iya. jadi dia ada kejadian di kampung halamannya nggak bisa ditunda. Orang Mau tuanya gimana dong? kenapa? Bisa jadi kalau orang tuanya. kenapa? Terus malah si perusahaannya nggak ngasih izin, bahaya kan? Ya udah emang sudah haknya Dina itu. Tapi kalau menurut aku sendiri ya, ada yang janggal nggak sih? Ya. Kenapa dia kayak harus ngambil pas lagi dibutuhin tambahan kerja? Selalu. Iya, Di situ dan- disebutkan selalu. Dan teman-temannya malah mengerjakan tugas si Diana ini. Tapi menurut aku itu nggak cuma salah Diananya doang. Karena di mana-mana cuti itu harus izin dulu ke atasan. Kenapa atasan yang ngizinin? Betul. Berarti itu sudah dengan izin atasan dia bisa cuti. Berarti di sini. Ya, atasan lebih memihak Dina. Oke, tapi mungkin kalau atasan agak keluar konteks ya. Cuma di sini aku mau bahas sedikit gitu. Kalau
di samping haknya dia memang untuk mendapatkan cuti, tapi dia tuh tetap punya kewajiban gitu. Dia tetap punya kewajiban buat menyelesaikan tugas-tugasnya. Kenapa dia malah memilih untuk cuti di saat perusahaan sangat membutuhkan gitu? Dan di sini berarti posisinya dia belum mengerjakan dan belum menyelesaikan tugas-tugas dia, sampai-sampai harus membebani teman-temannya buat mengerjakan tugas dia. Ya. Dia kan berarti tidak menghargai hak teman-temannya dia dong. Teman-temannya juga memiliki hak buat dia punya waktu istirahat. Nah, dengan dia membebankan tugasnya, berarti haknya berkurang dong, hak teman-temannya. Berarti Ya. kita sama aku mau nambahin. Pertama, berarti dia nggak ngelakuin kewajibannya dong sebagai karyawan. Padahal itu tugas tambahan dari perusahaannya yang malah dikerjakan sama si teman-temannya. Terus menurut aku juga si Diana ini parah ya, malah ngambil haknya langsung. Nah, dia terus nggak ngejalanin kewajibannya, langsung ditinggalkan begitu saja. Aku tanggepin deh. Kita tetap aja nggak bisa menempatkan si Diana ini berposisi yang salah dong. Dia tetap punya hak. Tapi dia nggak menjalankan kewajiban. Iya, karena kan kita tuh nggak bisa mendapatkan hak kalau kita belum melakukan kewajiban. Bentar, tapi gini, itu kan kewajiban dia hanya di saat-saat tertentu doang kan. Nah, itu bisa aja nih, pas dia kan bisa juga ngajuin cuti dari beberapa bulan lalu, tahunya itu pas lagi dia cuti, ternyata masa sulit di perusahaan. Tapi Itu takdir Tuhan nggak sih? Wah, tapi ini selalu nih masalahnya. Iya, ini selalu nih. Berarti Berarti salah ya. Berulang. Wah, itu mah ya di luar ya. Itu sih di luar. Gimana kalau kita langsung pilih pertanyaannya? Oh iya, iya. Oh iya, itu belum ke pertanyaan ya? Iya, aku Iya, udah. iya. Pertanyaan udah panas ya. Berarti nomor Wah, satu. satu lagi. Wah. Nomor satu. Satu. Oke, satu. Oke, pertanyaan nomor 1 ya. Nah, jadi apa hak Dina dalam hal cuti tahunan? Hak Dina. Haknya Dina nih ya. Oke. Dari pihak aku dulu deh ya, nanggepinnya. pihak. Tentunya hak Dina sebagai karyawan di situ yang mendapatkan fasilitas berupa cuti. Yang Dan- dimana? Nah, gimana? Aku mau nambahin sih, kayak setahu aku ya, ini mah setahu aku, kalau kita ngambil cuti itu ada beberapa kayak misalnya nih kita dapat beberapa pemotongan gitu dari perusahaan, kayak misalnya kayak di kalau misalnya itu kayak uang makan perharinya atau gimana gitu. Itu kan kayak dia udah ngasihin itu sebagai kompensasi nggak sih? Ya tapi kalau dilanjutin kayak tadi, memang hak dia sebagai karyawan kan emang dapat cuti, tapi Iya, dia juga malah nggak makanya bisa. tuh gimana ya, kayak lari dari kewajiban gitu loh dia tuh sebenarnya. Ya, jadi kalau menurut kita sih dia tuh belum bisa menyeimbangkan kewajiban dan haknya gitu. Aku mau nambahin dong. Jadi Jadi gimana nih? menurut kalian tuh gimana biar Dina ini menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang? Boleh. Ya. Mau dari siapa dulu? Dari aku deh. Oke. Dari aku, dia bisa memakai si cuti itu pas lagi nggak ada kerjaan tambahan. Karena dengan dia nggak ngambil cuti di kerjaan tambahan, dia juga nggak ngebebanin si teman-temannya yang malah mengerjakan tugasnya dia. Aku mau nambahin. Iya. Nah, kalau misalnya pada kasusnya sesuai argumentasi pihak Ricardo ya, yang berarti urusannya tuh sangat mendesak sampai mereka tuh harus mengambil cuti pada saat pekerjaannya tuh lagi banyak banget. Seharusnya ya Diana tetap mengerjakan tugasnya gitu. Tetap harus meluangkan waktu. Misalnya sebelum urusannya dia kerjain dulu sampai selesai gitu pekerjaannya. Jadi nggak sampai membebani teman-temannya lagi tuh, tapi dia tetap dapat haknya. Konsekuensi bos, Iya. jadi karyawan. Oke, gimana nih? Gimana tanggapin dong, kita tanggapin. Haknya Diana kan dari cuti tahunan itu, ya biar seimbang mah sebenarnya menurut aku itu udah lumayan seimbang ya, dimana dia udah kerja nih bulan-bulan sebelumnya dia udah kerja, dan itu kan cutinya per tahun tuh cuma dapat beberapa hari, ya wajar dong. Dia udah kerja sebelumnya udah banyak kan yang dia kerjain, dia bisa Ada juga. ngambil cuti-cuti itu sebagai jeda bagi dia. Dan sebelum dia ambil cuti pasti juga dia melaksanakan kewajibannya itu dia sendiri dong pastinya. Iya. Gitu.
Kan dia harusnya kerja sebelum-sebelumnya. Sangat astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Udah mulai buntu nih, gimana nih? Wow. Itu apatis. Iya, itu Oke, ya baik itu terima. Gimana? Jadi Terima aja lah. Udah mulai buntu langsung nih. aja kita cari dasar hukumnya, ada juga dong. Oke. Yang pertama, hak Dina untuk cuti tahunan itu dilindungi dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pekerja berhak mendapat cuti tanpa syarat. Lalu yang kedua, kewajiban Dina untuk menjaga tanggung jawabnya dan mengatur cuti agar tidak merugikan rekan kerja dapat dilandaskan pada etika kerja yang diatur pada kebijakan internal perusahaan serta pasal 1363 KUHP Perdata yang menyebutkan setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya yang menimbulkan kerugian. Jadi lagi-lagi nggak ada yang salah ya pendapatnya, dan memang kita ambil kasusnya yang punya dua perspektif kayak gini, jadi nggak ada yang salah. Oke. Hey. Udah ya kayaknya guys, gitu aja buat konten kita kali ini. Daripada ada perang dunia ketiga nggak Iya, bisa bahaya, banget. bahaya, bahaya. Kita simpulkan dari konten ini apa Ganes? Jadi dari konten ini kita tuh bisa belajar ya bahwa kita tuh gak boleh takut buat berpendapat gitu. Karena kan tadi juga udah ditunjukin gitu ya bahwa karena walaupun argumen kita berbeda gitu, tapi sebenarnya tuh gak ada yang salah karena tadi juga udah dibacain sama Lintang sama Iya, Yasmin. dasar-dasar hukumnya tuh ada guys. Dan kayak ya kita harus ngejalanin hak dan kewajiban kita tuh seimbang. Karena emang di dasar hukum itu benar-benar yang kayak seseimbang itu ya nggak sih? Betul. Nah, udah segitu aja dari kita. Tapi bentar, sebelumnya nih, tadi kan udah ada argumen dari aku Oh, iya. sama Kale, terus dari Ricardo sama Naya juga nih. Nah, teman-teman bisa nih vote kira-kira kalian tuh timnya Kale sama Ganes atau Naya sama Ricardo Ricardo, nih. iya. Walaupun gak ada yang salah dan benar, tapi orang waras Iya. tetap harusnya di kita dong. Oke, Kita lihat aja, kita lihat aja. Oke, kita nanti kita We'll lihat. see, we'll see ya. We'll see, Kita bro. buktikan. Siap. Oke. Oke, udah segitu aja dari kita. Berarti Silakan. boleh? Udah, terakhir Oke. makasih semuanya. Ya, makasih ya buat Makasih udah Ricardo sama meluangkan Kale. waktu. Makasih buat Udah FYI yang udah Makasih banget Iya. ya. ngundang Iya. aku di sini ya. Jadi makasih banyak buat kalian semua. See you next time guys. Bye. Bye.